Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program khusus pemimpin daerah terpilih. Kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kali ini prosesi penandatanganan penetapan hasil Pilkada Jakarta yang sebelumnya tadi juga sudah kita ikuti bersama bagaimana rekapitulasi hasil suara ini berlangsung berjenjang dari kabupaten kota yang sudah diterima secara resmi oleh KPU Jakarta. Kemudian sore hari ini ditandatangani sebagai bentuk pengesahan secara resmi hasil yang sudah dihimpun dari wilayah-wilayah ataupun daerah kabupaten kota di Jakarta. Ya, proses rekapitulasi penetapan hasil Pilkada Jakarta ini pemirsa sebenarnya sudah berlangsung dari hari kemarin 7 Desember 2024 dan berakhir hari ini pada 8 Desember 2024. Meskipun tadi pada proses rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta di mana saat KPU membacakan hasil suara yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon mulai dari nomor urut 1, 2, dan 3 ini sempat diwarnai oleh aksi walkout dari paslon nomor urut 1, perwakilan dari paslon nomor urut 1 yang menyatakan dirinya ini menolak hasil rekapitulasi yang dibawa ataupun disahkan oleh KPU Jakarta. Berikut juga dengan perwakilan dari pasangan calon nomor urut 2 yang menyatakan dirinya tidak akan ikut dalam proses penandatanganan penetapan hasil Pilkada Jakarta. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Ikra Anggana yang sudah berada di lokasi pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta di Sari Pasifik. Ikra, silakan. Ya. Kenan dan juga pemirsa, kita saksikan bersama saat ini tengah berlangsung proses penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi dari rekapitulasi Pilgub Jakarta tahun 2024. Nampak yang mengikuti prosesi penandatanganan ini hanya diikuti oleh paslon nomor urut 3, di mana dua paslon lainnya, paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2 ini tidak menerima hasil rekapitulasi dari tingkatan provinsi, di mana kita ketahui bersama bahwa rekapitulasi ini telah dilakukan secara berjenjang dan paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 tidak menerima atau tidak mau menandatangani berita acara saat rekapitulasi dilakukan pada tingkatan provinsi. Dan selain diikuti atau ditandatangani oleh paslon nomor urut 3, nampak juga berita acara hari ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyudinata, jajaran komisioner juga komisioner KPUD Jakarta juga turut menandatangani berita acara hari ini, dan juga jajaran dari Bawaslu dan juga penyelenggara Pilkada Jakarta lainnya. Dan tadi juga kami sempat bertanya mengenai kepada Ramdan Alamsyah selaku salah satu saksi dari paslon nomor urut 1 yang walk out begitu, Kenane, di mana tadi keterangannya memang dari hasil yang dihimpun oleh paslon nomor urut 1 ini menemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan dan belum ditindaklanjuti oleh pihak KPU sendiri. Namun tadi usai 20 menit jeda, KPU juga langsung merespon agar statement dari paslon nomor 1 ini tidak liar kemana-mana. Begitu tadi penjelasan dari anggota komisioner KPUD Jakarta, di mana menjelaskan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para paslon ini sudah ditindaklanjuti, seperti pemungutan suara ulang ini sudah dilakukan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan sampai tanggal 6 Desember kemarin pihak KPU ini tidak mendapat rekomendasi pemungutan suara ulang, di mana di dalam undang-undang sendiri atau peraturan KPU nomor 24 terkait dengan pemungutan suara ulang, salah satu persyaratan yang harus dilakukan untuk melakukan persyaratan ulang ini adalah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu dan juga atau putusan Mahkamah Konstitusi, di mana sampai dengan kemarin belum ada rekomendasi dari Bawaslu, dan pihak KPU tadi menjelaskan bahwa secara prosedural itulah yang dilakukan saat ini oleh KPU.
Di mana jika kita melihat artinya ke depan ini pihak kalau secara peraturan sendiri kan Anda dan juga pemirsa, pihak yang tidak menerima hasil dari gugatan ini memiliki waktu 3 kali 24 jam hari kerja untuk mendaftarkan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana nanti baru akan dikeluarkan laporan surat BKRP begitu yang akan diterima oleh yang menerima laporan, yang mengajukan laporan, dan nanti akan diprogres di mana Mahkamah Konstitusi harus memutuskan sengketa dari pilkada ini maksimal 45 hari kerja, dan nantinya keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini final dan juga mengikat. Ya, ini kita masih saksikan bersama, masih proses penandatanganan berita acara. Untuk sementara saya kembalikan ke Ken Ana di studio. Ya, Ikra, meskipun tadi kalau untuk perwakilan dari tim paslon nomor urut 1 ini sudah walk out meninggalkan lokasi sidang pleno, bagaimana dengan tim dari pasangan calon nomor urut 2? Apakah masih tetap berada di lokasi meskipun mereka tadi sempat menyatakan tidak akan ikut menandatangani hasil rekapitulasi yang disahkan oleh KPU? Ya, untuk paslon nomor urut 2, untuk kehadirannya sendiri kami masih dapat melihat di sini, namun nampaknya paslon nomor urut 2 juga cukup keberatan untuk menandatangani berita acara. Namun tadi juga sempat ada, yang menarik juga sempat ada statement dari perwakilan saksi dari paslon nomor urut 3 yaitu Prasetyo Edi yang menjelaskan bahwa berbanding terbalik dengan paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, di mana saksi dari paslon nomor urut 3 ini sangat berterima kasih kepada KPU dan jajaran penyelenggara pemilu Pilkada Jakarta tahun 2024 yang telah menyelenggarakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya begitu. Di mana tadi juga dijelaskan, kami mendapatkan statement bahwa perbedaan antara 1 dan 3 itu hampir 10% seperti itu, dan ini sudah diputuskan semua kota dan 1 kabupaten kota, di mana saksi dari paslon nomor urut 3 ini mengajak untuk seluruh rakyat ini untuk sama-sama menerima hasil dan berpesta. Pesta daripada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh pesta demokrasi di Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Ken. Ya, Ikra, lalu apakah masih ada rangkaian sidang pleno lagi setelah penetapan ataupun penandatanganan hasil rekapitulasi? Ya, untuk rangkaian agenda sidang pleno hari ini memang agendanya ini adalah agenda tunggal terkait dengan pembacaan ataupun penetapan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta di tingkat provinsi. Dan nanti kita akan saksikan bersama bagaimana agenda ke depannya, di mana memang jika secara runtut begitu ya Ken dan juga pemirsa, jika sudah dilakukan penetapan pada tingkat provinsi ini, nanti seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa akan dibuka bagi pihak yang tidak menerima ataupun bersengketa dalam hasil pilkada tahun 2024 ini untuk bisa mendaftarkan laporannya kepada Mahkamah Konstitusi selama 3 kali 24 jam. Dan dalam kurun waktu itu nanti akan ada respon dari Mahkamah Konstitusi untuk bagaimana menindaklanjuti laporan-laporan yang diajukan kepada para paslon yang mengajukan. Namun jika tidak, memang ada opsi lain. Tadi juga kami sempat berbincang-bincang bahwa jika memang ini tidak ada yang melapor seperti itu, tidak ada yang membuat laporan ke sengketa, artinya KPU tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi menerima laporan, dan nantinya akan diumumkan bahwa pemenang dari Pilgub Jakarta tahun 2024 ini sesuai dengan hasil rekapitulasi yang diumumkan pada siang hari ini. Ken.
Baik, Ikra Anggana mengabarkan dari lokasi sidang pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah perwakilan ataupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno yang tengah menandatangani hasil rekapitulasi suara yang sudah selesai dilakukan mulai dari tingkat kabupaten kota dan sudah disahkan oleh KPU Jakarta. Kami masih akan terus memperbarui informasi dan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses penetapan hasil Pilkada Jakarta, pemirsa. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program khusus pemimpin daerah terpilih. Kembali kami ajak Anda untuk memantau dan mengikuti langsung bagaimana jalannya sidang pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta yang sejatinya sudah berlangsung sejak kemarin, pemirsa, pada 7 Desember dan berlanjut hingga hari ini 8 Desember 2024. Dan dari proses rekapitulasi berjenjang yang sudah dilakukan khususnya untuk wilayah Jakarta sendiri, KPU pada akhirnya hari ini menetapkan tadi sekitar pukul 14.38 menetapkan ataupun mengesahkan hasil rekapitulasi suara untuk Pilkada Jakarta, di mana pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno ini memiliki jumlah suara paling tinggi sekitar 50,7% yang dikantongi oleh pasangan calon nomor urut 3. Namun yang menarik dalam proses berlangsungnya rekapitulasi suara tadi dalam sidang pleno yang berlangsung, sempat ada sesi di mana masing-masing pasangan calon ini diminta untuk menyampaikan catatan kejadian khusus berupa temuan-temuan atau mungkin juga dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses Pilkada Jakarta yang telah berlangsung pada 27 November 2024 lalu, di mana perwakilan ataupun saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini menyampaikan sejumlah catatan kejadian khusus temuan mereka dugaan pelanggaran yang terjadi khususnya di kawasan Pinang Ranti, di mana ditemukan oknum KPPS yang dikatakan sengaja mencoblos salah satu pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta, dan juga disoal mengenai distribusi C6 yang ini juga mempengaruhi angka partisipasi masyarakat Jakarta dalam Pilkada 2024, dan bahkan tadi perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1 ini walk out dari lokasi sidang pleno. Dan ini pemirsa, Anda saksikan sudah diserahkan hasil rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan ataupun disahkan oleh KPU Jakarta kepada perwakilan dari pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Karena sebelumnya perwakilan dari tim pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini menyatakan walk out dan menolak hasil rekapitulasi suara yang disahkan oleh KPU Jakarta. Begitu pula dengan perwakilan tim pasangan calon nomor urut 2 tadi juga menyatakan diri menolak hasil yang ditetapkan oleh KPU Jakarta dan tidak akan menandatangani hasil penetapan Pilkada Jakarta yang sudah disahkan. Namun tentunya pemirsa, proses dari Pilkada sendiri masih berlangsung, tentunya karena ada sejumlah catatan kejadian khusus tadi, dan bahkan tim dari pasangan calon nomor urut 1 menyatakan akan mengajukan gugatan sengketa ataupun perselisihan pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Jakarta sendiri, pemirsa, untuk perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta yang telah berlangsung pada 27 November 2024 lalu diperoleh sejumlah persentase ataupun juga angka yang sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum DKI ataupun KPU Jakarta ini telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi yaitu 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07%. Penetapan dilakukan setelah KPU di 6 kota dan kabupaten di Jakarta, yaitu Kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu ini telah menyelesaikan rekapitulasi lebih dulu. Tadi sebelum mengesahkan hasil rekapitulasi, KPU Jakarta memberi kesempatan kepada saksi paslon untuk menyampaikan pendapat atau kejadian khusus. Saksi dari Ridwan Kamil Suswono membacakan temuan khusus terkait persoalan di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, serta rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Dan saksi pasangan calon dari nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menyampaikan keberatan, serta catatan menyatakan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi. Meskipun begitu, saksi dari pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, Komisi Pemilihan Umum mengatakan Provinsi Daerah Khusus menerima. Jakarta. Ditampilkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 210 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Kesatu, penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tertuang dalam formulir model D hasil Prof KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. Dalam lampiran pasangan calon nomor urut 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1718160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459. Oke, saya ulangi ya. Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459. Oke, saya ulangi ya. Saya ulang dari awal deh. Ini ada penyebutannya di sini. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum
dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyudinata, ditandatangani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pengumuman langsung segera kami upload ya ke JDIH KPU Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada penghujung acara. Tapi tentu saja kami dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya terhadap support dan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta. Dan tentu saja tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas koordinasi selama ini kepada Bawaslu. Ya, pemirsa, itulah tadi akhir dari sidang pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta yang sudah disahkan langsung oleh KPU Jakarta dengan perolehan suara di mana pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono 39,40% atau sekitar 1.718.160 suara, pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 459.230 suara atau 10,53% dan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memperoleh 2.183 suara 239 atau setara dengan 50,07%. Dan informasi tersebut pemirsa menutup kebersamaan kita di program khusus pemimpin daerah terpilih. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Terima kasih pemirsa, selamat sore, sampai jumpa.